Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk memeriksa dengan jujur seberapa kita sudah serius dengan Tuhan selama ini. Seberapa kita serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan itu sebenarnya tidak sederhana dan tidak mudah, saudaraku. Banyak orang tidak mempersoalkan seberapa dirinya serius dalam berurusan dengan Tuhan. Kalau untuk yang lain, orang bisa sangat serius dengan keseriusan tanpa batas. Artinya all out, misalnya demi pendidikan, demi karir, demi hobi, orang bisa serius. Kalau ditanya berapa serius, bisa tidak terbatas. Apapun dia lakukan demi yang dia anggap sebagai keuntungan atau kesenangan atau kebahagiaan. Tetapi untuk Tuhan seberapa kita serius, saudaraku. Tadi saya katakan tidak mudah dan memang tidak sederhana. Tetapi orang membuat mudah dan sederhana. Karena berpikir yang pertama bahwa mencari Tuhan itu mudah. Yang kedua, berpikir masih selalu ada waktu untuk itu. Yang ketiga, karena orang lain juga bersikap biasa-biasa saja kok, tidak ekstrim, tidak berlebihan, ya dalam hal berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan pun juga kelihatannya tidak terlalu bermasalah. Artinya tidak menjadikan itu masalah kalau seseorang apa adanya dalam berurusan dengan Tuhan, dalam arti sebenarnya tidak serius, saudara. Ya. Nah, orang tidak belajar bagaimana serius dengan Allah itu. Karena dia anggap itu mudah, nanti bisalah dilakukan. Maka orang menundanya dan berpikir masih selalu ada waktu untuk mencari Tuhan. Ya, ini dalam konteks Kristen ya saudara. Dan yang ketiga, melihat orang lain juga tidak terlalu berlebihan dalam mencari Tuhan. Dan Tuhan pun juga dinilai, dipandang oleh mereka tidak terlalu mempermasalahkan kalau diperlakukan seperti yang selama ini orang memperlakukan dia. Ini mengerikan, saudaraku. Ini mengerikan. Sedikit banyak atau bahkan banyak ini mempengaruhi hidup kita. Benar-benar mengerikan, saudara. Tuhan mestinya segalanya bagi kita. Kenapa? Ia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita. Ia adalah pusat segala sesuatu. Mestinya Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita. Kalau saudara mau bertobat ya, mulai hari ini tanggal 7 November 2021, ya saudara akan memikirkan Tuhan lebih dari memikirkan apapun dan siapapun. Ya, serius dengan Allah artinya kita selalu mempertimbangkan perasaannya setiap saat. Karenanya kita akan berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, dan yang kita lakukan. Jujur saja, saya juga telah melewati tahun-tahun di mana saya tidak serius sebagaimana mestinya dengan Tuhan.
sembarangan berbicara. Bukan hanya pada waktu ada di dalam kehidupan setiap hari ya, dalam pergaulan. Bahkan di mimbar pun tidak jarang saya sembarangan bicara. Dan itu bisa melukai orang. Ya saudara, dan saya sadar itu salah. Ya, itu salah. Kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang bijak. Saudaraku. Tetapi setelah kita sadar bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mulai berubah. Kita selalu mempertimbangkan apa pikirkan, kita renungkan, dan kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ini mengganggu perasaan Tuhan, tidak. Itu saudara. Ini kita serius dengan Allah. Selalu mempertimbangkan perasaan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Selalu mempertimbangkan perasaan Allah. Orang yang serius dengan Allah, ya saudaraku, selain selalu mempertimbangkan segala sesuatu ya, selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan perasaan Allah atau dikaitkan dengan perasaan Allah. Lalu yang kedua, orang yang serius dengan Allah itu akan memperhatikan bagaimana penilaian Tuhan terhadap dirinya. Bagaimana penilaian Tuhan terhadap dirinya. Ya. Makanya orang harus belajar mengenal Allah dengan benar, bukan hanya secara sistematika doktrin atau sistematika teologi, tapi belajar untuk berhadapan dengan Tuhan secara langsung dan bisa menangkap perasaannya, bisa mengerti perasaannya. Kalau saudara berkata, apa bisa Pak? Ya kalau Anda menganggap Allah itu mati, ya enggak bisa. Tapi kalau Anda percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu bisa menunjukkan perasaannya kepada kita. Ya, bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita ini? Ya saudara, Tuhan pasti memberitahu. Dan inilah yang harus kita lakukan, apalagi kita yang sudah punya umur, yang setiap saat kita bisa meninggal dunia. Kita harus dalam keadaan benar-benar beres. Sudah selesai dengan diri sendiri, ya artinya tidak menuntut apa-apa, tidak mencari kesenangan dari dunia ini, tidak sakit hati, tidak kepahitan, ya, tidak menyimpan dendam kesalahan, ya. Ini selesai dengan diri sendiri. Lalu kita menyelesaikannya di hadapan Allah. Tidak ada satu cacat, celah dan perbuatan yang tidak patut yang kita lakukan. Tidak ada lagi. Kita harus berkeadaan tak bercacat, tak bercela jika kita ada di hadirat Tuhan, saudaraku. Makanya ada satu lagu, kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Ya, saudara. Lalu refrennya sudah kita nyanyikan tadi. Kalau hari ini hari terakhirku, abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap
pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Tuhanku, hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Mari kita serius dengan Tuhan mulai hari ini, dengan serius maksimal, dengan keseriusan tanpa batas, saudaraku. Nah, itu dimulai dari renungan hati pikiran kita. Jangan ditujukan kepada sesuatu yang Tuhan tidak suka kita memikirkannya. Dari dalam dulu, saudara. Jangan pikirkan dan renungkan apa yang Tuhan tidak patut. Apa yang Tuhan pandang itu tidak patut. Apa yang Tuhan pandang itu tidak layak kita pikirkan dan renungkan. Apapun itu. Tidak hanya sesuatu yang jorok. Apapun, ya apapun itu. Kalau saudara marah terhadap orang, Anda menaruh benci, sakit hati, itu pun juga kenajisan. Yuk kita bersih. Ya, jaga perasaan Tuhan dan siapkan diri menghadapi pengadilan. Itu serius dengan Tuhan. Angkat tangan saudara, diberkatilah hidupmu. Engkau yang mengasihi Tuhan, diberkatilah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.